Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman SPSI MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin. Baik, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Serindarwati selaku ketua kelompok. Adapun anggota kelompok saya yakni Andi Suciana Putri, Cut Ayu Risma Wardah, Melani, Nurul Ilbidahri, dan Cindy Fatikasari. Adapun materi yang akan kami bawakan yakni terkait motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Motivasi belajar sendiri adalah bentuk penggerak di dalam diri peserta didik yang menyebabkan perubahan fase belajar yang menjamin kesuksesan dalam proses pembelajaran. Motivasi merupakan keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan melalui pemberian semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Motivasi belajar dapat dilihat dari berbagai perspektif teori belajar, seperti teori belajar behavioral, yang mengembangkan konsep penguatan positif dan negatif, modeling serta hukuman, dan juga di sini kami akan menyajikan analisis terkait artikel yang membahas terkait motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu konsep motivasi belajar, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, faktor motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral, artikel terkait motivasi belajar, dan juga analisis relevansi artikel dengan motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja materi pertama akan dibawakan oleh saudari saya, Andi Suciana Putri. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu konsep motivasi belajar. Motivasi adalah perubahan energi pada diri dari seseorang yang ditandai dengan perasaan dan juga reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan mencapai prestasi. Motivasi adalah elemen penting dalam proses pembelajaran. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik pula. Adapun dua macam-macam motivasi belajar, yaitu yang pertama motivasi intrinsik adalah motivasi yang ditimbulkan dari diri seseorang, dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar diri sendiri. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri motivasi belajar. Ciri-ciri motivasi belajar yang timbul dapat dilihat dari ketekunan dalam diri peserta didik. Ciri-ciri motivasi belajar dapat diukur dari tekad yang kuat dalam diri siswa untuk belajar, berhasil, dan meraih cita-cita masa depan. Motivasi belajar juga dapat didorong dengan adanya penghargaan, kegiatan yang menarik, dan lingkungan yang kondusif dalam belajar. Berikut ciri-ciri motivasi belajar. Yang pertama yaitu tekun terhadap tugas, yang kedua teguh dalam pendirian, yang ketiga ulet menghadapi kesulitan, yang keempat senang dalam memecahkan masalah, yang kelima lebih senang bekerja mandiri, yang keenam tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, yang ketujuh menunjukkan minat terhadap berbagai macam masalah, yang kedelapan cepat bosan pada tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh saudari saya Melani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Dalam proses belajar mengajar, seharusnya guru mengerti kapan siswa perlu dimotivasi selama proses belajar, hingga aktivitas belajar berlangsung lebih menyenangkan siswa, akan meningkatkan kreativitas dan aktivitas belajar siswa.
Ada dua faktor motivasi belajar. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang mempengaruhi dari tubuh dan penampilan individu. Yang kedua, faktor psikologi. Faktor psikologi merupakan faktor interaksi yang berhubungan dengan aspek mendorong atau menghambat fasilitas belajar pada siswa. Yang kedua adalah faktor eksternal. Ada yang pertama, faktor sosial, merupakan faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungan siswa. Yang kedua, faktor non-sosial, merupakan faktor yang berasal dari kondisi fisik di sekitar siswa. Faktor motivasi belajar dalam perspektif behavioral. Teori behavioral adalah teori yang mengkaji terkait perilaku manusia berdasarkan pengamatan. Teori ini menegaskan bahwasanya belajar adalah proses dari perubahan tingkah laku itu sendiri, di mana proses pemberian stimulus diterima melalui reaktif atau respon. Perspektif behavioral menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi peserta didik. Pendekatan behavioral sering diidentifikasi dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini tergantung pada penghargaan eksternal seperti nilai atau hak istimewa. Penggunaan penguatan untuk meningkatkan perilaku dan menghilangkan penguatan untuk menghilangkan perilaku dan dapat juga diterapkan pada motivasi behavioral. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi ketiga akan dibawakan oleh saudari saya Cut Ayu Rismawardah. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan faktor motivasi dalam perspektif teori behavioral. Nah, faktor tersebut itu ada 7. Yang pertama ada penguatan. Nah, penguatan ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada penguatan positif, penguatan negatif, penguatan ekstrinsik, dan penguatan intrinsik. Penguatan positif itu berupa hadiah atau sebuah tindakan yang dilakukan setelah menunjukkan perilaku belajar yang diinginkan. Nah, penguatan positif ini bisa berupa memberi hadiah, memberi pujian, atau memberi label prestasi. Selanjutnya, penguatan negatif. Nah, penguatan negatif ini adalah sebuah tindakan yang dihindari setelah pembelajaran, yaitu berupa sebuah kritik atau sebuah teguran yang dapat menurunkan motivasi belajar. Selanjutnya ada faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik ini adalah faktor yang di luar diri individu yang mendorong untuk dapat motivasi belajar, yaitu berupa sebuah hadiah material atau penghargaan sosial. Selanjutnya ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini berupa faktor-faktor internal yang mendorong motivasi belajar berupa minat, bakat, atau rasa pencapaian. Nah, faktor motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral itu kan tadi ada 7, yang sudah dijelaskan baru 1. Nah, yang keduanya itu ada hukuman. Nah, hukuman juga dapat mempengaruhi motivasi belajar dalam teori behavioral. Siswa cenderung menghindari perilaku yang dapat menimbulkan sebuah hukuman atau konsekuensi negatif. Selanjutnya yang ketiga ada asosiasi. Faktor motivasi belajar juga dapat terkait dengan asosiasi antara materi pelajaran dengan pengalaman positif. Jika mahasiswa merasa bahwa pembelajaran akan membantu mereka untuk mencapai tujuan pribadi atau profesional, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat ada pendekatan tugas. Cara pendekatan siswa terhadap tugas juga sangat penting dalam motivasi.
Jika siswa merasa mereka memiliki kemampuan atau keterampilan yang dapat untuk menyelesaikan tugas, maka mereka akan semangat dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang kelima itu ada model. Nah, di bagian ini melihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berprestasi dalam belajar atau bisa mencapai sebuah tujuan akademik dapat menjadi faktor motivasi. Siswa dapat termotivasi dan terinspirasi dalam meniru modeling tersebut. Modeling adalah sebuah contoh tingkah perilaku yang dapat membuat orang yang melihatnya untuk meniru tingkah lakunya tersebut. Yang keenam ada pembelajaran melalui pengamatan. Motivasi dapat dipengaruhi oleh sebuah proses mengamati dan meniru tingkah laku orang lain yang dianggap dapat menguntungkan atau dihargai. Nah, yang ketujuh itu ada kesinambungan. Nah, kesinambungan ini berkaitan dengan kedekatan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Seperti kedekatan antara stimulus respon yang terjadi terus-menerus akan menimbulkan suatu keterkaitan yang menyebabkan timbulnya motivasi untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi pada stimulus respon. Hanya itu yang dapat saya paparkan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi keempat akan dibawakan oleh saudari saya Cindy Fatika Sari. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Cindy Fatika Sari yang akan melanjutkan pembahasan mengenai jurnal terkait motivasi belajar 1. Judul jurnalnya yaitu pentingnya pendekatan teknik self-management dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19 atau disebut dengan COVID-19. Nah, adapun kesimpulannya yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini sistem pembelajaran diterapkan secara jarak jauh. Jadi guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang menyenangkan agar tercipta hubungan-hubungan yang positif antara siswa dan guru tersebut. Nah, siswa seringkali jenuh dalam pembelajaran. Peran motivasi sering dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan belajar. Turunnya motivasi belajar terjadi dan dapat diketahui dengan jarangnya siswa mengakses pembelajaran. Guru diwajibkan untuk membuat pembelajaran yang kreatif dari ide-ide mereka sendiri. Salah satu bidang di sekolah yang berkontribusi pada jalannya proses pembelajaran yakni bimbingan konseling. Indikator yang dapat menjadi pembentukan motivasi belajar siswa diantaranya yaitu ada self-management yang merupakan pengaturan perilaku yang berprosedur dalam prinsipnya individu dianggap orang yang dapat mengatur dan mengarahkan dirinya sendiri. Aspek yang dapat dikelompokkan ke dalam prosedur ini itu meliputi pengelolaan pikiran dan reaksi, kontrol terhadap reaksi, teknik pengubahan perilaku dan pikiran serta perubahan emosinya. Faktor yang mempengaruhi self-management yaitu tujuan, pengaturan emosi, waktu dan lingkungan, fisik serta sosial. Pendekatan teknik self-management ini memberikan kesempatan pada individu untuk mengatur dan mengolah tingkah lakunya sendiri dalam metode dan prosedur yang dikehendaki. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri yaitu peserta didik berkomitmen pada dirinya untuk merubah perilakunya ke hal positif. Agar motivasi belajar ini meningkat, penggunaan self-management berupa monitoring, kontrol, dan reward, serta mengevaluasi perubahan perilaku pada siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan terkait jurnal motivasi belajar 2. Judulnya adalah peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior modification. Adapun kesimpulan yang diambil dari jurnal ini yaitu pentingnya motivasi bagi siswa dalam pembelajaran guna terjadi peningkatan hasil belajar mereka.
Pendekatan behavior modification ini didasarkan pada prinsip behaviorisme. Prinsip ini berlaku bagi pelaku yang sesuai ataupun menyimpang. Model pendekatan ini didasari pada dugaan bahwa siswa dapat meningkatkan kemandirian yang belajar dalam perubahan perilaku mereka. Perubahan tingkah laku dengan metode eksternal meliputi penguatan positif berupa reward atau pujian, penghapusan waktu atau time out, jawaban merugikan dengan mengurangi tindakan-tindakan yang kurang tepat, pemberian bantuan dan penghapusan bantuan serta pemberian contoh atau yang biasa disebut dengan modeling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior modification ini termasuk dalam kategori cukup tinggi dengan prinsip utama yang mendasari perilaku merupakan hasil proses belajar mereka. Nah, dengan motivasi belajar, maka peserta didik ini mampu mempunyai hasil belajar yang baik. Motivasi belajar tidak hanya satu energi yang menggerakkan siswa untuk belajar, tetapi juga sebagai suatu yang mengarahkan aktivitas siswa kepada tujuan pembelajaran tersebut. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya untuk materi terakhir akan dibawakan oleh saudari saya Nurul Ilmi Dahri. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nurul Ilmi Dahri sebagai pemateri terakhir dalam pemaparan materi mengenai analisis relevansi artikel dengan motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Nah, pada artikel pertama, relevansi motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral dengan jurnal atau artikel pentingnya pendekatan teknis self-management dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Dalam artikel tersebut sangat relevan dengan motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Dalam teori behavioral, motivasi digambarkan dalam bentuk contiguity berkaitan dengan kedekatan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, serta penguatan dengan prinsip reward dan punishment di mana pujian menjadi salah satu stimulus positif. Dalam artikel ini, ditekankan teknik self-management dapat membantu siswa dalam mengatur diri mereka sendiri, termasuk memotivasi diri untuk belajar, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan mereka. Pada artikel kedua, relevansi motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral dengan jurnal atau artikel peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior modification. Dalam artikel tersebut sangat relevan dengan motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Dalam teori behavioral, motivasi digambarkan dalam bentuk penggambaran penguatan, peran lingkungan dalam membentuk perilaku individu termasuk motivasi belajar. Pendekatan behavior modification pada artikel ini berfokus pada mengubah perilaku dengan menggunakan penguatan positif dan negatif. Dengan penguatan ini, mereka cenderung akan membentuk perilaku yang bekerja keras dan motivasi belajarnya meningkat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Dan itulah tadi rangkaian pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan pembahasan motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil bahwasanya motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Motivasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi belajar dapat timbul karena beberapa faktor, yaitu faktor internal yang di dalamnya berupa faktor fisik dan faktor psikologis, dan faktor eksternal yang di dalamnya berupa faktor sosial dan faktor non-sosial. Adapun faktor motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral yaitu berupa penguatan positif dan negatif, modeling, pengamatan, hukuman, asosiasi, serta pendekatan tugas.
dalam kedua artikel yang kami sajikan, yakni artikel pertama dengan judul pentingnya pendekatan teori self-management dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19, dan artikel kedua yakni peningkatan hasil belajar dan motivasi belajar siswa melalui pendekatan behavior modification, memiliki relevansi yang sangat terhadap motivasi belajar dalam perspektif teori behavioral, di mana kedua artikel ini menerangkan beberapa aspek teori behavioral, seperti kesinambungan, penguatan positif negatif, serta peran lingkungan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Bedanya hanya pada artikel pertama dengan pendekatan self-management, sedangkan artikel kedua dengan pendekatan behavior modification, yang sama-sama isinya menekankan pada prinsip-prinsip teori behavioral. Itulah tadi kesimpulan yang dapat kami ambil. Berikutnya kami akan menayangkan daftar pustaka ataupun sumber-sumber dari materi yang kami bawakan dalam presentasi kami, dan juga artikel yang menjadi pokok bahasan yang kami bahas. Dan berakhir sudah presentasi dari kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.